Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial terkait pemutahiran Dapodik tahun 2021 dalam rangka perencanaan dak fisik pendidikan. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingin ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah subscribe, dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di laman Dapodikdasmen pada kolom berita ada informasi terkait pemutakhiran Dapodik tahun 2021 dalam rangka perencanaan dak fisik pendidikan. Nah, di surat ini disebutkan bahwa dalam rangka perencanaan dak fisik tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan Dapodik sebagai instrumen verifikasi data dalam proses pengajuan dak fisik bidang kependidikan. Nah, jadi sehubungan dengan hal tersebut disampaikan bahwa poin pertama, penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang dapat diunduh pada laman ini. Jadi rekan-rekan bisa mengunduh format penilaiannya di ringkas.kemdikbud.go.id/dak2021. Kemudian untuk poin yang kedua, hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format sebagaimana pada angka 1 harus disahkan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan. Kemudian poin yang ketiga, satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data sarana dan prasarana pada Dapodik berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada angka 2 dan diunggah pada laman sp.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian poin keempat, satuan pendidikan dapat memantau hasil pemutakhiran data pada laman dapo.kemdikbud.go.id. Kemudian yang poin kelima, buku panduan pemutakhiran Dapodik dapat diunduh atau download melalui laman ringkas.kemdikbud.go.id/panduan-satgas. Kemudian yang keenam adalah data satuan pendidikan yang akan digunakan untuk perencanaan DAK fisik bidang pendidikan tahun 2022 adalah data yang telah tersinkronisasi hingga tanggal 31 Maret pukul 23.59 WIB. Kemudian yang ketujuh, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real. Nah, dari surat ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa untuk melakukan penilaian kerusakan bangunan itu wajib dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi sesuai dengan format yang diberikan oleh Kementerian PUPR. Jadi yang boleh melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas PUPR tingkat kabupaten ataupun kota dengan menggunakan format yang diberikan oleh Kementerian PUPR. Itu poin yang pertama. Dan hal ini juga diperkuat pada buku panduan atau tata cara identifikasi dan verifikasi kerusakan pada poin prosedur penilaian, yaitu adalah persiapan tenaga surveyor, yaitu menyiapkan tenaga surveyor untuk melakukan identifikasi tingkat kerusakan sekolah. Survei dilaksanakan secara langsung ke sekolah yang akan diidentifikasi tingkat kerusakan bangunannya. Tenaga surveyor merupakan tenaga teknis yang dapat berasal dari Dinas Pendidikan dan kabupaten kota atau provinsi, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten kota atau provinsi, atau dinas yang menangani bangunan gedung di kabupaten kota atau provinsi, atau tenaga yang direkrut untuk membantu survei dengan latar pendidikan sarjana atau D3 teknik sipil atau arsitek.
Jadi yang boleh melakukan penilaian atau identifikasi tingkat kerusakan sekolah itu adalah memang khusus tenaga surveyor yang merupakan tenaga teknis dengan latar belakang pendidikan sarjana atau D3 teknik sipil atau arsitek. Nah, ini juga diperkuat dengan di formulir ya. Jadi formulir penilaian kerusakan bangunan yang sudah didownload melalui halaman ringkas.kemdikbud.go.id/dak 2021 itu. Nah, di sini ada formulirnya ya. Jadi di sini ada yang menandatangani. Jadi yang melakukan penilaian itu adalah petugas survei yang akan menandatangani di poin yang pertama ini ya. Oke, selanjutnya adalah, jadi setelah kita ketahui bahwa yang melakukan penilaian itu adalah tenaga survei yang memang ahli dalam bidangnya, yang baik boleh berasal dari Dinas Pendidikan ataupun Dinas PU Kabupaten Kota. Nah, apabila rekan-rekan belum memiliki atau belum mendapatkan informasi terkait tim surveinya, jadi rekan-rekan harus berkoordinasi ke Dinas Pendidikan, khususnya bagian Sarpras yang menangani Sarpras. Jadi di sana rekan-rekan akan memperoleh informasi terkait tim survei. Nah, kemudian yang ketiga, apabila rekan-rekan sudah memperoleh informasi tim survei akan melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan di tingkat satuan pendidikan rekan-rekan, maka yang perlu rekan-rekan lakukan adalah mendownload formulir atau instrumen penilaian yang sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi instrumen atau formulir itu bisa rekan-rekan download di sini ya, di ringkas.kemdikbud.go.id/dak 2021. Nah, jadi formulirnya nanti akan berbentuk seperti ini ya. Nah, kemudian hal yang perlu rekan-rekan lakukan adalah rekan-rekan perlu menyiapkan formulir ini sebanyak bangunan yang ada di satuan pendidikan rekan-rekan ya. Jadi nanti formulir ini rekan-rekan siapkan isi nama sekolahnya, kemudian MPSN-nya, nah kemudian nama bangunan. Nama bangunan ini harus rekan-rekan isi sesuai dengan isian pada dapodiknya ya. Jadi kalau rekan-rekan misalnya masuk ke dapodik, kemudian cari bagian Sarpras. Nah, di sini ada tanah dan bangunan. Nah, di tanah dan bangunan ini ada beberapa bangunan ya. Jadi ada bangunan gedung gudang WC, kemudian misalnya gedung kepala sekolah, kemudian gedung perpustakaan 1, gedung ruang teori 2, ruang teori 3, ruang teori 4, ruang teori 5. Nah, rekan-rekan perlu menyiapkan instrumen itu sebanyak gedung yang rekan-rekan miliki di satuan pendidikan, sehingga pada saat nantinya tim survei datang, rekan-rekan bisa memberikan instrumen itu. Nanti tim survei yang akan mengisi tingkat kerusakan sesuai dengan formulir ini ya. Jadi formulir ini apakah tim survei yang memiliki kemampuan untuk menilai tingkat kerusakan itulah yang akan menginputkan nilai-nilai prosentase kerusakan dari setiap bangunan yang rekan-rekan miliki di tingkat satuan pendidikan. Nah, nanti kalau sudah diisi datanya ini oleh tim survei, nanti akan muncul persentase tingkat kerusakannya seberapa. Nah, kalau sudah ya disiapkan juga sketsa dana bangunan yang dinilai. Nah, kemudian ditandatangani oleh orang atau tim yang melakukan penilaian kerusakan bangunan tersebut, kemudian diisi stempel. Nah, hasil ini rekan-rekan silakan sahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Kemudian setelah itu juga disahkan ke Dinas PU Kabupaten Kota atau Provinsi. Nah, di sini ada catatannya, ada bintang. Notnya catatannya adalah bisa disahkan di Dinas PU atau dinas yang menangani bangunan gedung ya. Nah, apabila sudah disahkan ini, nah hasil ini baru rekan-rekan gunakan untuk diinput di
data kondisi sarana prasarana di Dapodik ya. Jadi contoh misalnya tadi saya gunakan gedung kepala sekolah, rekan inputkan kondisi tingkat kerusakan bangunan sesuai dengan form yang sudah dinilai oleh tim penilai tadi ya. Ya, kalau sudah diinputkan sesuai dengan formulir yang sudah diisi oleh tim tersebut, rekan-rekan simpan dan tutup. Nah, kemudian inputkan juga ke bangunan-bangunan yang lainnya. Nah, kalau sudah, rekan-rekan silakan sinkronkan Dapodiknya. Nah, setelah menyinkronkan Dapodik, rekan-rekan juga diminta untuk melakukan unggah atau upload formulir yang tadi sudah disahkan, diisi dan disahkan oleh surveyor, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi, dan Dinas PU Kabupaten Kota. Rekan-rekan bisa unggah pada laman sp.data.dikdikbud.go.id. Caranya bagaimana? Caranya rekan-rekan masuk ke sp.data.dikdikbud.go.id, kemudian rekan-rekan masuk ke tab Sarpras. Nah, di sini rekan-rekan bisa masuk melalui form cek Sarpras ya. Nah, di sini rekan-rekan wajib menjawab pertanyaan tentang cek Sarprasnya ya. Hanya tinggal menjawab memiliki atau tidak memiliki. Nah, jawabannya ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dari sarana prasarana yang rekan-rekan miliki di masing-masing satuan pendidikannya. Jadi kalau misalnya ruang guru tidak memiliki gitu misalnya, saya klik tidak memiliki. Nah, kalau sudah, rekan-rekan tinggal simpan jawaban. Nah, kemudian baru masuk ke upload berkas penilaian. Nah, alangkah lebih baiknya rekan-rekan setelah menyinkron, rekan-rekan tunggu 1x24 jam sehingga data yang sudah diinputkan di Dapodik itu muncul di sini ya. Jadi kondisinya sesuai dengan hasil inputan di Dapodik. Nah, setelah itu baru rekan-rekan melakukan upload berkas ya, sehingga apa yang tampil di sini dengan berkas yang diupload sinkron sama ya. Karena kalau rekan-rekan belum menyinkron data Dapodik, nanti kemungkinan kondisinya tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada berkas yang diupload. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan sinkron terlebih dahulu Dapodiknya, tunggu 1x24 jam, pantau hasilnya, cek sesuai dengan bangunannya ya, misalnya gedung kepala sekolah apakah rusak berat, rusak ringan, rusak sedang sesuai dengan formulir yang sudah diisi oleh tim survei tersebut. Sudah masuk di sini baru rekan-rekan upload berkasnya, sehingga tim verifikator dari dinas juga bisa langsung approve ya, karena sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Dapodik dengan berkas yang kita upload. Sampai di sana mungkin bisa dipahami ya alur kerjanya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini data satu pendidikan yang akan digunakan dalam perencanaan Dakfisik bidang pendidikan tahun 2022 adalah data yang telah tersinkronisasi hingga tanggal 31 Maret 2021 pukul 23.59 WIB. Jadi cut off-nya untuk pelaksanaan Dakfisik pendidikan tahun 2022 ini adalah tanggal 31 Maret 2021 pada pukul 23.59 WIB. Jadi masih ada waktu beberapa hari dari rekan-rekan untuk melakukan koordinasi ke Dinas Pendidikan, kemudian melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan dan mengesahkannya, kemudian menginputkan ke Dapodik, sinkronisasi Dapodiknya, dan terakhir mengupload formulir atau instrumen penilaian tingkat satuan pendidikan yang sudah disahkan di laman sp.data.dik.kemdikbud.go.id.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan pemutahiran Dapodik tahun 2021 dalam rangka perencanaan fisik pendidikan. Nah, ini adalah surat yang pertama, kemudian dijelaskan lagi pada surat yang kedua ya. Nah, di sini tanggal 25 Maret juga diinformasikan terkait dengan pengisian kelengkapan sarana dan prasarana pada data pokok pendidikan. Di sini juga lanjutan dari informasi yang tadi ya, jadi terdeteksi bahwa masih banyak sekolah yang belum melakukan pengisian kelengkapan sarana dan prasarana pada data pokok pendidikan ya, pada Dapodik. Nah, sehingga diminta untuk segera melakukan pengisian kelengkapan sarana prasarana. Nah, jadi di sini sama seperti surat yang pertama, yaitu untuk data yang harus dilengkapi melalui manajemen sekolah ya di sp.data.dik.kemdikbud.id. Nah, jadi secara umum bahwa di sini rekan-rekan operator diminta untuk melengkapi kelengkapan sarana prasarana pada data pokok pendidikan dan juga mengupload formulir atau instrumen dan penilaian tingkat kerusakan bangunan. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini terkait dengan pengisian kelengkapan sarana dan prasarana pada data pokok pendidikan dalam rangka perencanaan fisik pendidikan tahun 2022. Dan apabila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan, bisa klik like, kemudian share, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.